Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng aku di cerita bareng Septina. Cerita kali ini benar-benar menyeramkan. Aku bisa bilang kalau cerita kali ini yang akan aku bahas adalah kasus pembunuhan terkejam, tersadis, sepanjang kasus serupa yang pernah ada di negeri ini. Kejadian ini pernah terjadi sekitar tahun 1995 di daerah Kanrungrung, Makassar. Bahkan setelah kasus mengerikan itu terjadi, masyarakat setempat sampai nggak berani keluar rumah karena tragedi ini benar-benar masyarakat setempat trauma dan juga ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan satu keluarga di Kanrungrung, Makassar ini? Kenapa mereka dihabisi dengan begitu sadisnya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. 29 tahun yang lalu, kejadian naas pernah terjadi di negeri ini, tepatnya di kota Makassar. Saat itu, hanyalah TV tua hitam putih yang menjadi saksi bisu atas tragedi mengerikan itu terjadi. Minggu 12 Maret tahun 1995 menjelang maghrib, warga di Jalan Kanrungrung, Kecamatan Rapocini, Makassar dibuat heboh dengan penemuan satu anggota keluarga dengan pembunuhan seluruh anggota keluarga di salah satu rumah di wilayah tersebut. Total 7 orang tewas secara mengenaskan, terdiri dari Ahmadi 34 tahun sebagai kepala keluarga, Cecilia alias Samsiah 30 tahun sebagai istri, Masita 10 tahun anak pertama, Adrianto 9 tahun anak kedua, Indrawan 4 tahun anak ketiga, Lizanti 3 tahun anak keempat, dan PDD 12 tahun ART tukang cuci baju keluarga Ahmadi. Kasus ini terungkap setelah kakak PDD yaitu Naneng diminta oleh ibunya untuk mencari PDD di rumah Ahmadi. Saat itu PDD dan keluarganya berencana pergi ke rumah keluarganya di Kabupaten Goa. Naneng lalu bergerak menuju rumah Ahmadi pada pukul 12 siang. Ketika sampai di rumah Ahmadi, Naneng melihat rumah Ahmadi dalam keadaan sepi. Pintu rumah terkunci rapat. Naneng lantas mengintip di jendela rumah dan melihat ada noda merah berceceran di lantai. Namun saat itu Naneng, kakak PDD, hanya mengira bahwa noda tersebut adalah darah ayam, sehingga Naneng meninggalkan rumah Ahmadi dan mengira PDD pergi bersama keluarga Ahmadi. Sekitar pukul 16.00 atau jam 4 sore hari, Naneng kembali mencari PDD di rumah Ahmadi. Karena sudah sore hari, PDD tidak kunjung pulang ke rumah yang seharusnya pada waktu itu mereka akan pergi ke Goa. Naneng melihat kembali kondisi di dalam rumah Ahmadi ternyata masih sepi. Karena tak kunjung menemukan adiknya, Naneng diminta ibunya mencari PDD di rumah ibu Ahmadi di BTN Minasa Upah. Namun PDD juga tidak ada di rumah orang tua Ahmadi. Naneng lalu beranjak pulang ke rumahnya. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya sekitar pukul 5 sore hari, Naneng melihat sudah banyak polisi dan juga warga di kediaman rumah Ahmadi. Saat itu Pak RT di lingkungan kediaman rumah Ahmadi hendak ingin mengunjungi kediaman Ahmadi karena mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi kasus mengerikan, yaitu pembunuhan satu keluarga di kediaman rumah Ahmadi. Pak RW yang saat itu kaget dan terkejut langsung datang ke rumah Pak Ahmadi untuk memastikan apakah berita ini benar atau tidak. Setelah Pak RW datang untuk memeriksa, ternyata benar kediaman rumah Ahmadi saat itu benar-benar dalam keadaan yang sangat mengerikan. Di mana-mana ada noda merah di lantai, di semua sudut rumah. Ada noda merah di lantai yang sangat banyak, hampir di semua sudut rumah. Noda merah itu menempel di tembok, lantai, dan juga atap rumah. Kaget melihat hal mengerikan tersebut, Pak RW lalu menelpon Binmas. Tidak menunggu lama, polisi tiba di TKP. Saat polisi menelusuri kediaman Ahmadi, lantai ruang tamu rumah Ahmadi dalam kondisi berceceran noda merah sangat banyak di setiap sudut rumah. Dan noda merah tersebut hampir merata di seluruh ruangan di rumah Ahmadi. Warga dan polisi yang berada di dalam rumah Ahmadi lalu menyusuri ceceran noda merah yang mengarah ke dalam sumur dari belakang rumah, dan ceceran noda merah juga mengalir ke arah comberan. Garis polisi langsung dipasang di sekitar TKP. Pada saat itu, polisi menelusuri 2 TKP lainnya. TKP pertama rumah yang ditempati keluarga Ahmadi, dan satu lagi bangunan rumah yang masih dalam proses pembangunan, dan kedua TKP tersebut penuh dengan noda merah yang berceceran di mana-mana. Keadaan saat itu benar-benar mencekam. Ketika polisi dan warga menyusuri sumur di kediaman Ahmadi, air di dalam sumur tersebut tampak sudah berwarna merah. Warga berinisiatif menyedot air sumur untuk memastikan apa yang ada di dalamnya. Kenapa air sumur yang tadinya berwarna jernih berubah menjadi
merah. Betapa terkejutnya warga dan polisi pada saat itu. Mereka dibuat kaget ketika air sumur dikuras dan mereka melihat ada jasad Ahmadi, Samsiah, dan Lisanti di dalamnya. Di TKP sumur, itu yang pertama kali diangkat itu anaknya si Liza. Jadi posisi dia meninggal itu tidak diapa-apakan, tidak ada luka benda tajam atau luka lainnya. Jadi kemungkinan Liza meninggal karena ditenggelamkan ke sumur, kata polisi. Karena tidak ada darah atau luka di tubuh Liza, berbeda dengan kondisi Ahmadi dan istrinya, kata kepolisian saat memeriksa jasad korban di TKP. Setelah ditelusuri, polisi kembali menemukan jasad Masita dan Bidi di loteng rumah Ahmadi yang sementara dibangun. Sementara jasad dua anak laki-laki Ahmadi yaitu Adrianto dan Indrawan ditemukan di sumur sebelah rumah yang ditinggali Ahmadi. Menurut keterangan warga setempat, di sekitar rumah keramat Kanrungrung mengungkapkan setelah kejadian mengenaskan tersebut, wilayah Jalan Kanrungrung bak kampung mati hingga 6 bulan setelah tragedi mengerikan sadis itu terjadi. Warga tak banyak beraktivitas di sekitar lokasi, sementara polisi terus melakukan penyelidikan di TKP. Warga merasakan sejak kejadian itu kampung mereka seperti kampung mati. Tak ada warga yang berani beraktivitas di luar rumah. Sehabis bekerja atau sekolah, semua langsung masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang berani keluar. Ahmadi dan seluruh keluarganya dimakamkan secara berdampingan di tempat pemakaman Islam TPI di Panaikang, Kota Makassar. Sementara Pididi dimakamkan di tempat pemakaman keluarganya di wilayah Kelurahan Karungrung, Makassar. Minggu pada tanggal 12 Maret tahun 1995 sekitar pukul 10.30 pagi, kompor rumah Ahmadi membara di bawah sebuah wajan panas. Istrinya Cecilia alias Samsiah sedang memasak santapan makan siang di dapur mereka. Tak jauh dari kompor tersebut ada beberapa piring yang sudah diisi sayur, jah kangkung, dan lauk pauk yang siap disantap keluarga Ahmadi. Suara pintu belakang rumah Ahmadi terdengar samar-samar berbunyi. Pintu perlahan dibuka dan dua pelaku bernama Bado dan Arman secara perlahan-lahan menyelinap masuk ke dalam rumah Ahmadi. Sementara Samsiah yang saat itu berusia 30 sedang asik memasak. Samsiah tidak menyadari bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang yang jaraknya dari dapur tidaklah terlalu jauh. Tanpa basa-basi, Bado seketika mengayunkan balok yang dipegangnya sejak dari luar dan menghantam punggung Samsiah. Sekali pukulan itu membuat Samsiah tersadar lalu berbalik dan kaget melihat kedua pelaku yang berada di belakangnya. Arman lalu menyusul Samsiah yang lari, lalu tiba-tiba menikam pipi Samsiah dengan menggunakan senjata tajam miliknya yaitu badik. Di sisi lain rumah Ahmadi, 3 pelaku bernama Boa, Uli, dan Ica masuk ke rumah Ahmadi melalui pintu depan dan langsung menuju ke ruang tamu. Boa masuk dengan membawa senjata tajam yaitu parang, sedangkan Uli membawa kapak, sementara Ical dengan tangan kosong. Benda tajam yang dibawa Boa dan juga Uli dipegang menggunakan tangan kanan. Sama seperti Samsiah, Ahmadi yang saat itu tengah bersantai di ruang makan dekat dari sebuah meja tidak menyadari bahwa ada 3 pelaku orang asing yang telah masuk ke dalam rumahnya melalui ruang tamu. Pelaku Boa dan juga Uli yang melihat keberadaan Ahmadi langsung menghampirinya. Dengan sadisnya, Uli memegang tangan kiri Ahmadi, sementara Boa tanpa basa-basi memerangi Ahmadi di bagian kepala belakang. Uli lalu menyusul memukul Ahmadi dengan menggunakan kapak pada bagian kepala sebelah kirinya. Keberingasan Boa dan juga Uli membuat Ahmadi tak berdaya hingga akhirnya terjatuh bersimpah noda merah di lantai. Ahmadi tewas dengan luka parah di bagian kepalanya. Boa dan Uli tak berhenti sampai di situ. Mereka lanjut mencari orang lain di rumah Ahmadi. Kedua pelaku itu tersadar. Ternyata anak pertama Ahmadi, Masita, menyaksikan kejadian ayahnya tewas dari ruang tamu. Masita ketakutan dan langsung berlari menuju kamar tengah. Masita bersembunyi di balik pintu. Boa dan Uli yang melihatnya sontak saja lalu mengejar Masita, anak berusia 10 tahun itu, ke dalam kamarnya. Sebelum masuk ke dalam kamar, Boa menengok ke arah pintu depan rumah Ahmadi. Boa melihat Ical sedang memegang rambut asisten rumah tangga Ahmadi yaitu Pididi, perempuan berusia 12 tahun, di depan lemari bufet di ruang tamu. Sekilas Boa dan Uli lanjut masuk ke dalam kamar untuk mencari Masita yang bersembunyi. Uli yang lebih dulu masuk ke kamar tengah
langsung menarik rambut Masita yang sedang jongkok bersembunyi di balik pintu. Tanpa basa-basi, Uli mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke kepala Masita. Boa juga menyusul mengarahkan senjata tajam miliknya yaitu parang ke arah kepala dan juga muka Masita secara bergantian hingga Masita tewas bersimpah noda merah di pintu, lantai, dan tembok. Masita tewas dengan sangat mengenaskan dengan noda merah yang berceceran di mana-mana. Sadis, sangat sadis, anak kecil berusia 10 tahun itu dihabisi dengan cara yang sangat mengerikan seperti itu. Sementara pelaku Ical menghabisi PDD dengan cara membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali dengan keras tanpa ampun hingga PDD tewas dengan noda merah yang mengalir di tembok akibat luka di kepala. Setelah itu, Ical menyeret PDD yang sudah tak bernyawa ke depan pintu kamar mandi di dalam kamar pertama di samping kamar yang dimasuki Masita. Anak kedua Ahmadi yaitu Adrianto yang turut menyaksikan ayah dan kakaknya dibantai berlari ke ruang tamu depan pintu kamar tengah. Lokasi Masita dihabisi. Uli yang melihat langsung memegang rambut Adrianto dan memukul kepala sebelah kanan Adrianto menggunakan kapak miliknya. Boa juga ikut mengayunkan senjata tajam miliknya ke arah leher dan wajah Adrianto secara bergantian hingga tewas di depan televisi ruang tamu. Setelah menghabisi Adrianto, Uli dan juga Boa kembali ke kamar tengah untuk membuang senjata tajam milik mereka. Keduanya lalu menyeret jasad Masita ke kamar lain dan meletakkannya di bawah tempat tidur. Sesantai itu, Uli dan Boa kembali beraktivitas seperti biasa tanpa memiliki perasaan bersalah sama sekali. Uli, Boa, dan juga Ical turut menghabisi anak ketiga Ahmadi, Indrawan, yang masih berusia 4 tahun. Indrawan juga berada di dalam rumah saat ayah, ibu, dan kedua kakaknya dihabisi. Boa melukai kepala Indrawan dengan menggunakan senjata tajamnya. Uli juga melukai kepala Indrawan dengan menggunakan senjata tajam miliknya dan dilanjutkan dengan Ical yang menggunakan balok serta kayu lalu mengarahkan ke kepala anak kecil tersebut hingga Indrawan yang berusia 4 tahun itu tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Selepas itu Uli dan Boa lalu menuju ke ruang makan. Boa menyimpan senjata tajamnya di bawah meja. Sementara itu Uli menuju belakang rumah dan membuang kapak miliknya ke dalam sumur. Di saat bersamaan Bado dan Arman keluar dari rumah Ahmadi melalui pintu belakang. Aksi Uli berlanjut dengan menyeret jasad Ahmadi dari rumah yang ditinggalkannya. Ahmadi sempat dibaringkan di dekat sumur hingga akhirnya dimasukkan ke dalam sumur oleh Boa dan juga Uli dengan posisi kepala terlebih dahulu. Sumur rumah sebelah, Uli dan kawan-kawan membuang dua jasad anak laki-laki Ahmadi yaitu Adrianto dan Indrawan, sedangkan jasad Masita dan PDD diletakkan di loteng rumah Ahmadi yang sementara dibangun. Selepas beres mengerjakan tugas mereka langsung meninggalkan lokasi begitu saja. Entah apa yang dipikirkan oleh keenam orang ini. Mereka dengan sadar menghabisi satu keluarga tanpa mengenal belas kasihan. Perlakuan mereka tak lebih dari seekor hewan buas. Polisi melakukan serangkaian penyelidikan usai Ahmadi sekeluarga beserta asisten rumah tangganya PDD ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah mereka. Dalam kasus ini 6 orang yakni Nur, Ical, Uli, Boa, Bado, dan Arman ditetapkan sebagai tersangka hingga diproses di meja hijau. Kasus mengerikan ini berawal dari Ical yang bertemu dengan Uli di STM Tridaya Sakti Ujung Pandang pada Sabtu 11 Maret 1995 pada pukul 3:30 sore dan menyampaikan bahwa ada orderan untuk menghabisi satu keluarga yaitu Ahmadi sekeluarga. Ada order untuk menghabisi Ahmadi sekeluarga, nanti kita dapat uang. Begitu kata Nur Salampesi. Proses persidangan kasus pembantaian Ahmadi sekeluarga di Kanrungrung berjalan selama setahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang menyatakan Nur, Ical, Uli, Boa, Bado, dan Arman telah terbukti secara sah meyakinkan dan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Pembacaan vonis berlangsung di Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada hari Rabu 20 Maret 1996. Tapi sayangnya vonis seumur hidup ke-6 pelaku kemudian berubah setelah Presiden keempat
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menerbitkan keputusan Presiden Kepres nomor 114 tahun 2000 tertanggal 4 Agustus tahun 2000. Kepres mengatur perubahan masa pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara bagi narapidana yang telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut dan berkelakuan baik. Hukuman Nur DKK akhirnya diubah menjadi pidana penjara selama 20 tahun. Selama proses hukuman berjalan, Arman meninggal dunia di dalam sel. Boa dan Bado kabur dari penjara dan belum ditangkap hingga saat ini. Sementara Nur, Uli, dan Ijal bebas bersyarat pada tahun 2008 setelah mendapatkan remisi. Dan saat ini tersangka Nur Salampesi masih hidup menjadi juru parkir di kota Makassar. Saat Nur diwawancarai salah satu media, Nur mengatakan saat kejadian dengan tegas bahwa dia bukanlah otak di balik kasus mengerikan itu. Nur mengatakan dia hanya menerima telepon dan mendapatkan orderan untuk menghabisi satu keluarga di Jalan Karungrung. Hanya itu saja. Nur mengatakan dia tidak terima jika dia dikatakan sebagai otak di balik kasus mengerikan itu terjadi. Tapi anehnya, siapa yang menelpon dan menyuruh mereka berenam untuk menghabisi keluarga Ahmadi juga tidak terungkap di persidangan. Motif sebenarnya dalam kasus ini masih menjadi rahasia karena simpang siurnya berita yang ada selama ini. Tapi ada yang mengatakan motif itu sebenarnya adalah urusan harta, yaitu warisan keluarga Ahmadi. Keenam tersangka itu cuma suruhan yang dibayar untuk menghabisi keluarga Ahmadi. Lantas, siapa yang menyuruh? Juga tidak dapat dipastikan. Dua tersangka yang berhasil melarikan diri dari penjara sampai sekarang juga tidak diketahui keberadaannya. Karena kesadisan dan keganasan pelaku menghabisi keluarga Ahmadi, banyak orang yang mengatakan sering ditampakkan sosok gaib dan menyeramkan di rumah Ahmadi tersebut. Ada yang melihat anak kecil menangis, ada yang mendengar suara orang yang minta tolong, ada yang melihat penampakan-penampakan seram di area rumah tersebut. Bahkan saking mengerikannya dan sadisnya kasus yang menimpa keluarga Ahmadi, cerita real story ini akan dijadikan sebuah film. Kita doakan bersama-sama ya teman-teman, agar Ahmadi sekeluarga tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan bisa datang dari mana saja. Kejahatan kadang tidak mengenal waktu dan siapa dan di mana. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang mengerikan menimpa kita semua. Amin.